Shalom, sahabat penyuluh dimanapun saat ini Bapak Ibu Saudara berada. Kita berjumpa lagi hari ini di dalam penyuluhan agama Kristen, walaupun melalui media daring atau YouTube. Tetapi saya berharap perjumpaan kita saat ini menjadi berkat buat Bapak Ibu semua yang ada di rumah atau dimanapun sekarang saudara berada. Puji nama Tuhan. Sekarang saya akan bawakan satu tema yang terambil di dalam Amos pasal yang kelima ayat 22 sampai 25 dengan judul Ibadah yang dibenci oleh Allah. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Amos adalah seorang peternak. Di dalam Amos pasal 5 ayat 22 sampai 25. Kalau kita melihat di dalam pasal 1 ayat 1, Amos adalah seorang peternak yang di sekitar dusunnya terdapat rerumputan bagi ternak peliharaan. Ia tidak pernah berasal dari golongan para nabi dan tidak mendapat pendidikan di sekolah nabi. Bapak Ibu bisa cek di dalam pasal yang ke-7 ayat 14. Ia bekerja juga sebagai pemungut buah ara di hutan yang terletak di sebelah barat Yehuda untuk menambah penghasilannya. Sebab di Tekoa tidak terdapat pohon-pohon ara. Itu dari 1 Raja-Raja 10 ayat 27. Ia hidup pada zaman Raja Uzia, Raja Yehuda, tahun 767 sampai 728 sebelum Masehi, dan pada masa Yerobeam II, Raja Israel bagian selatan pada tahun 793 sampai 753 sebelum Masehi. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, masa pemerintahan Uzia dan Yerobeam II secara bersama-sama memerintah dan bertemu selama 14 tahun, yakni dalam kurun waktu tahun 767 sampai 753 sebelum Masehi. Sejak itu Uzia terkena kusta. Ia terkena sakit kusta dan ia terpaksa menggunakan pelaksana tugas pada tahun-tahun akhir pemerintahannya. 2 Raja-Raja 15 ayat 1 sampai 7. Sangat mungkin bagi Amos untuk melayani pada zaman Uzia dan Yerobeam II sedang berlangsung. Ia adalah seorang Yehuda yang kemudian berkhotbah untuk kerajaan utara. Dan sekembalinya ia ke Yehuda, maka pelayanannya sebagai nabi berakhir. Terdapat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat 10 sampai 13. Dulu ia bukan seorang nabi, dia bukan seorang nabi. Namun ia dipanggil Allah untuk menjadi seorang nabi. Pasal 7 ayat 14. Di Israel utara, bagian utara Bapak Ibu, keadaan agama banyak disalahartikan. Upacara keagamaan terus-menerus dilakukan, ya. Jadi dari 2 Raja-Raja 4 ayat 4 sampai 5. Tetapi mereka bersifat fasik, seperti orang yang tidak mengenal Allah dan bertindak asusila. Itu dari 2 Raja-Raja 3 ayat 14, kemudian pasal 7 ayat 9, kemudian pasal 9 ayat 1 sampai dengan 4. Nah, ini adalah kekejian di mata Allah, ya. Allah tidak ada di tempat suci tersebut. Dan persembahan itu Bapak Ibu tidak sesungguhnya adalah untuk Allah, tapi untuk ilah-ilah lain. Upacara keagamaan yang mewah-mewah tersebut dan korban yang mahal itu dipersembahkan tersebut dibiayai dengan uang orang miskin. 2 Raja-Raja 6 ayat 8 dan pasal 5 ayat 11. Orang kaya bukan hanya berkuasa atas orang miskin, namun juga pada para nabi, imam, dan para hakim. Kita melihat Amos berkhotbah kepada suatu masyarakat yang belum pernah mengalami keadaan sebaik itu. Masa-masa pada saat Amos menyampaikan firman Tuhan adalah, Bapak Ibu perhatikan, satu, masa damai.
Artinya apa? Kerajaan Asyur yang penuh kuasa dipimpin oleh penguasa-penguasa yang lemah, sehingga Israel dibiarkan begitu saja. Ini sungguh tragis sekali. Kemudian masa kemakmuran, perdagangan maju, dan untuk beberapa waktu Israel cukup makmur. Ya. Kemudian masa yang ketiga adalah masa penuh masalah, di mana kekayaan tidak dibagi rata dalam masyarakat. Si kaya bertambah kaya, sedangkan si miskin atau orang yang kekurangan bukan hanya bertambah miskin, tetapi semakin sengsara. Tetapi dengan sengaja justru mereka ditindas oleh orang-orang yang berada pada waktu itu. Nah, pada waktu yang bersamaan mereka mulai melupakan Allah dalam kehidupan mereka. Mereka tetap menampilkan sikap beragama, tetapi semua itu tidak seperti apa-apa bagi mereka, tidak berpengaruh apapun untuk mereka. Ini sungguh tragis sekali, Bapak Ibu. Nah, ada 3 bentuk ibadah dari bangsa Israel yang dibenci oleh Allah sesuai dengan tema kita pada hari ini. Allah membenci perayaan yang dilakukan bangsa Israel. Itu yang pertama. Dari Amos pasal yang kedua ayat 21. Di dalam Taurat Musa ada banyak perayaan-perayaan yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Di antaranya seperti perayaan roti tidak beragi, pondok daun, Paskah, dan masih banyak perayaan-perayaan lagi yang lainnya. Kemudian yang kedua, Allah membenci korban-korban yang dipersembahkan. Itu dari Amos 5 ayat yang ke-22. Korban bakaran, korban sajian, dan korban keselamatan yang dipersembahkan oleh bangsa Israel tidak disukai oleh Allah. Yang ketiga, Allah membenci keramaian, nyanyian-nyanyian, dan suara musik yang dinyanyikan oleh orang Israel. Itu dari Amos pasal yang ke-5 ayat 23. Itu yang ketiga kalinya. Kita melihat 3 bentuk ibadah dari bangsa Israel yang sangat dibenci oleh Allah. Kemudian mungkin Bapak Ibu Saudara saat ini ada pertanyaan dalam hati. Mengapa Allah membenci ibadah umat Israel? Bukankah Allah itu senang dengan ibadah orang Israel? Bukankah Allah itu menyukai ibadah? Bukankah Allah itu memberkati ibadah? Bukankah Allah itu memberkati semua orang yang beribadah kepadanya? Tetapi ada masa di mana Allah justru tanda petik menjadi muak dengan ibadah yang dilakukan oleh umatnya. Satu pertanyaan, mengapa? Mengapa Allah membenci ibadah umat Israel? Yang pertama adalah mereka menghina kekudusan Allah. Ini yang pertama, Bapak Ibu. Allah begitu membenci umat Israel dalam ibadah mereka. Karena apa? Karena mereka menghina kekudusan Allah. Amos pasal yang kedua ayat 7b sampai 8. Bapak Ibu bisa baca, di situ ditulis seperti ini. Saya kutip dari ayat itu. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda sehingga melanggar kekudusanku. Ku ini adalah Allah. Mereka merebahkan diri di samping setiap mezbah di atas pakaian gadean orang, dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Kemakmuran yang dirasakan orang Israel membuat mata hati mereka tertutup dan membuat mereka tidak menghormati kekudusan Allah di dalam bait-Nya. Berkat Tuhan yang berlimpah terkadang membuat seseorang lupa akan sesamanya, bahkan Tuhan sekalipun. Berkat yang diterima bukan membuat ia semakin dekat kepada Tuhan, tetapi justru sebaliknya membuatnya menjadi buta, menindas orang lemah, dan memperlakukan orang lain dengan sesuka hati. Tragis sekali, Bapak Ibu ya. Kemudian kedua, kita melihat
Mengapa Allah begitu membenci ibadah orang Israel? Ada dua hal. Tadi yang pertama sudah saya jelaskan. Yang kedua ini adalah mereka menjadi serakah. Siapa mereka ini? Dalam umat Israel. Mereka serakah. Dalam Amos pasal yang kedua ayat yang ke-7a sampai dengan pasal 4 ayat yang ke-1. Kita melihat di situ Bapak Ibu, orang-orang kaya atau para pedagang menjadi serakah dan mengais kekayaan mereka dengan menindas orang lemah dan orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang miskin. Mereka melakukan segala cara untuk membuat pundi-pundi kekayaan mereka semakin bertambah. Mereka lupa akan ajaran dalam kitab Musa bahwa mereka harus memperhatikan orang lemah dan orang miskin. Harta, kekayaan, dan uang bisa membuat orang lupa akan sesamanya. Siapapun dia Bapak Ibu, harta bisa membuat orang lupa. Bahkan dia juga bisa lupa kepada Tuhan. Penindasan-penindasan akan dilakukan demi mendapatkan kekayaan. Rasa kepedulian dan sosial dengan sesama tidak diindahkan lagi. Tidak penting lagi. Sebab yang paling penting adalah harta. Padahal sebagai orang Kristen, hukum yang terutama adalah mengasihi Tuhan dan sesama. Ya. Nah, sebagai kesimpulan dari penyuluhan agama Kristen saat ini, saya ingin membuat satu kesimpulan bahwa sesungguhnya ibadah itu Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara saat ini berada adalah hal yang sangat menyenangkan hati Allah. Sekali lagi saya ulangi, ibadah itu menyenangkan hati Allah. Tetapi ketika ibadah itu tidak terpancar dan direfleksikan, tidak terpancar dari kehidupan rohani, dari kehidupan sehari-hari orang percaya, maka ibadah itu menjadi sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Maka hal penting yang harus kita renungkan dalam kehidupan sehari-hari ini adalah keadilan dan kebenaran. Amos pasal yang kelima ayat 24. Keadilan yang ditegakkan di antara sesama orang percaya sangatlah menyenangkan hati Tuhan. Kebenaran yang memerdekakan orang percaya dan menghidupinya menjadi persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Bapak Ibu bisa melihat dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-1 dan 2 ya. Nah, perubahan hidup manusia lama menjadi manusia baru dalam Kristus adalah ciri menjadi pengikut Kristus yang sejati. Kasih karunia Allah yang sudah dicurahkan dari surga seharusnya membuat kita tidak hidup di dalam dosa, hidup di dalam roh, dan menjauhkan diri dari keinginan daging dengan aplikasi dari hidup di dalam kasih karunia dari Allah. Puji nama Tuhan. Semoga lewat renungan singkat, walaupun lewat daring atau YouTube ini, bisa memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun saat ini Bapak Ibu Saudara berada. Terima kasih, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.